Indonesia itu negeri yang luas dan sangat menarik. Negara ini terdiri dari ribuan pulau. Ada pulau yang sangat besar, misalnya Sumatera atau Jawa. Pulau lainnya kecil-kecil, seperti titik-titik di tengah lautan luas. Pulau-pulau ini membentang sangat jauh, membentuk jembatan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Letaknya juga di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tempat yang unik ini membuat sejarah Indonesia jadi istimewa. Sejarahnya panjang dan penuh dengan berbagai cerita. Kita akan menjelajahi sejarah ini bersama-sama. Kisah Indonesia dimulai jauh sekali di masa lalu. Tidak dimulai dari raja atau kerajaan, tapi dimulai dari orang-orang pertama yang tinggal di pulau-pulau ini. Mereka adalah manusia purba yang sudah hidup di sini selama ribuan tahun. Selama berabad-abad, datanglah berbagai kelompok orang. Mereka berlayar menyeberangi lautan dengan perahu kayu. Mereka membawa budaya dan cara hidup mereka masing-masing. Campuran berbagai suku bangsa ini menciptakan keberagaman yang sangat kaya. Keberagaman inilah yang membentuk Indonesia seperti sekarang. Sejarah ini adalah perjalanan melewati perubahan-perubahan yang sangat besar. Nama Nusantara sering dipakai untuk menggambarkan dunia kepulauan ini. Ini adalah kata dari bahasa Jawa kuno. Nusa artinya pulau, dan antara artinya di antara. Jadi Nusantara berarti pulau-pulau yang ada di antaranya. Istilah ini menceritakan tentang dunia yang saling terhubung. Sebuah dunia di mana pulau-pulau tidak terpencil atau hidup sendiri-sendiri. Sebaliknya, mereka terhubung oleh laut. Laut bukanlah penghalang. Laut itu justru menjadi jalan raya untuk perdagangan dan penyebaran gagasan. Konsep Nusantara ini sangat penting. Ini membantu kita memahami persatuan sejarah Indonesia. Sebuah persatuan yang terlihat dalam budayanya yang beragam. Sejarah ini penting karena menceritakan tentang peradaban maritim yang unik ini. Letak wilayah Indonesia selalu menjadi faktor yang sangat kuat. Posisinya menjadikan kepulauan ini sebagai persimpangan. Tempat pertemuan bagi orang-orang dari berbagai negeri. Para pedagang dari India, Tiongkok dan Arabia berlayar ke sini. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, emas, dan kayu-kayu langka. Bersama mereka, datang juga barang-barang baru dan kepercayaan-kepercayaan baru. Arus manusia dan gagasan yang datang terus-menerus inilah yang membentuk Indonesia. Ini menjadikan pulau-pulau di sini tempat pertukaran yang hidup dan ramai. Angin muson membantu memandu kapal-kapal mereka. Angin inilah yang menghubungkan Nusantara dengan dunia yang lebih luas. Memahami letak wilayah ini adalah kunci untuk mengerti sejarahnya. Sejarah Indonesia ini punya hubungan dengan dunia luar. Lapisan paling awal jati diri Indonesia dibentuk oleh penduduk aslinya. Mereka ini adalah para pendatang Austronesia yang menetap di seluruh Nusantara. Mereka membawa keahlian dalam bertani dan berlayar. Di setiap pulau, mereka mengembangkan budaya lokal yang unik. Budaya-budaya ini punya bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan sendiri. Mereka hidup selaras dengan alam. Mereka menghormati roh nenek moyang dan juga kekuatan alam. Dasar dari kebudayaan asli ini sangat kuat. Ini masih terlihat jelas dalam banyak sisi kehidupan orang Indonesia sampai sekarang. Inilah landasan utama tempat pengaruh-pengaruh berikutnya dibangun. Warisan asli yang beragam ini adalah sumber kekayaan bangsa yang luar biasa. Kemudian, datang pengaruh dari jauh, terbawa angin perdagangan. Sekitar abad-abad pertama Masehi, budaya India mulai datang. Ini bukan penaklukan oleh tentara, melainkan penyebaran gagasan secara damai. Agama Hindu dan Buddha mengakar kuat di banyak wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan besar pun muncul, terinspirasi oleh tradisi-tradisi dari India ini. Mereka membangun candi-candi mega, seperti Borobudur dan Prambanan. Agama-agama ini membawa filsafat baru, bentuk-bentuk seni, dan sistem tulisan. Namun, semua itu tidak menghapus budaya-budaya lokal. Sebaliknya, budaya-budaya itu berpadu, menciptakan bentuk-bentuk khas Indonesia. Masa ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menyerap dan beradaptasi. Gema dari masa lampau, mengenal Indonesia zaman prasejarah. Kisah Indonesia dimulai jauh sebelum ada tulisan, dimulai pada masa yang kita sebut prasejarah. Ini zaman yang sangat purba, usianya ratusan ribu tahun. Pulau-pulau di Nusantara ini pun masih terus terbentuk, gunung-gunung berapi meletus, dan permukaan air laut pun naik turun. Tanah purba ini liar,
dan belum tersentuh. Dunia yang sangat berbeda dari zaman sekarang. Namun, disinilah kisah awal kehadiran manusia dimulai. Kisah-kisah awalnya kita susun pelan-pelan. Para ahli purbakala itu seperti detektif masa lalu. Bayangkan saja, dulu belum ada kota atau kerajaan. Tidak ada jalan yang melintasi hutan lebat. Tidak ada candi megah yang menjulang tinggi. Hanya alam yang berkuasa. Hutan lebat menutupi daratan. Hewan-hewan aneh berkeliaran bebas. Beberapa hewan ini sekarang sudah punah. Inilah panggung bagi kehidupan manusia purba. Manusia pertama yang datang menghadapi tantangan besar. Mereka harus mencari makan dan tempat tinggal. Mereka harus melindungi diri dari bahaya. Hidup mereka adalah perjuangan untuk bertahan. Tapi mereka cerdik dan tangguh. Penghuni pertama, jejak kuno manusia Jawa. Salah satu manusia purba paling penting yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Dia lebih dikenal dengan nama manusia Jawa. Sisa-sisa fosilnya ditemukan pada tahun 1891. Seorang ahli anatomi Belanda bernama Eugen Dubois menemukannya. Tempat penemuannya berada di dekat Trinil, di sepanjang Sungai Solo di Jawa Timur. Ini adalah penemuan yang sangat menggemparkan pada masa itu. Penemuan ini memberikan bukti kuat tentang evolusi manusia. Ini menunjukkan bahwa makhluk purba mirip manusia pernah ada. Makhluk-makhluk ini berjalan tegak, seperti manusia modern. Karena itulah mereka dinamakan erectus, yang artinya tegak. Manusia Jawa hidup sangat lama sekali. Para ilmuwan memperkirakan ia hidup antara 1 juta hingga 700.000 tahun yang lalu. Zaman ini dikenal sebagai zaman Pleistosen. Dunia saat itu sangat berbeda. Zaman es datang dan pergi, mengubah pemandangan alam. Manusia Jawa bukanlah manusia modern atau Homo sapiens. Ia termasuk dalam spesies yang lebih tua yang disebut Homo erectus. Jenis manusia purba ini pandai membuat alat. Mereka menggunakan alat-alat batu sederhana untuk berbagai pekerjaan, seperti memotong daging atau memecahkan tulang untuk mengambil sumsumnya. Mereka adalah pemburu pengumpul yang hidup dari hasil alam. Dunia yang hilang, Hobbit Flores yang misterius. Pada tahun 2003, ada lagi penemuan menakjubkan di Indonesia. Kali ini, penemuan itu ada di Pulau Flores. Di Gua Lianggua, para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka dari spesies manusia kecil. Manusia-manusia ini sangat kecil, tingginya sekitar 1 meter. Mereka langsung dijuluki Hobbit, seperti tokoh-tokoh kecil di buku karangan J.R.R. Tolkien. Nama ilmiah yang diberikan untuk spesies ini adalah Homo floresiensis. Penemuan mereka memicu perdebatan seru dan kegembiraan di kalangan ilmuwan. Penemuan ini menantang gagasan-gagasan yang sudah ada tentang evolusi dan keragaman manusia. Manusia-manusia kecil ini benar-benar unik. Homo floresiensis hidup di Flores jauh lebih baru masanya dibandingkan manusia Jawa. Penanggalan awal menunjukkan mereka hidup sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Penelitian yang lebih baru telah mengubah perkiraan ini, menyatakan kepunahan mereka terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Ini tetap berarti mereka hidup berdampingan dengan manusia modern, Homo sapiens, di wilayah itu. Para hobbit ini punya otak kecil, ukurannya mirip otak simpanse. Tapi, mereka membuat dan menggunakan alat-alat dari batu. Mereka berburu binatang, termasuk gajah kerdil purba yang disebut stegodon. Adanya alat-alat canggih dengan ukuran otak sekecil itu sangat membingungkan. Bagian 4, kedatangan manusia modern, babak baru dimulai. Setelah masa panjang kehidupan hominid terdahulu seperti Homo erectus, muncul spesies manusia baru. Mereka adalah manusia modern secara anatomi, Homo sapiens. Mereka adalah nenek moyang langsung kita. Waktu pasti kedatangan mereka di Kepulauan Indonesia masih diperdebatkan. Namun, bukti menunjukkan mereka tiba di wilayah ini setidaknya 50.000 tahun yang lalu. Beberapa temuan bahkan mungkin memundurkan tanggal ini lebih jauh, hingga 60.000 atau 70.000 tahun yang lalu. Manusia modern awal ini kemungkinan besar bermigrasi keluar dari Afrika. Mereka menyebar ke seluruh Asia dan akhirnya mencapai Wallacea dan Sahul. Sahul adalah daratan gabungan Australia dan Papua selama periode permukaan laut rendah. Homo sapiens awal ini adalah pemburu pengumpul yang terampil. Mereka memiliki kemampuan berpikir yang lebih maju
daripada hominid sebelumnya. Mereka memiliki peralatan yang lebih canggih. Kemungkinan besar mereka sudah memiliki bahasa yang kompleks. Kedatangan mereka menandai bab baru dalam kisah manusia di kepulauan ini. Mereka mudah beradaptasi dan pandai memanfaatkan sumber daya. Mereka belajar memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah di daerah pesisir. Mereka juga menjelajah ke hutan pedalaman yang lebat. Kehadiran mereka ditunjukkan oleh situs-situs arkeologi yang berisi peralatan khas mereka. Mereka juga meninggalkan bentuk-bentuk seni awal di gua-gua. Bagian 5. Perjalanan Austronesia, pelaut dan pemukim. Titik balik penting dalam prasejarah Indonesia adalah kedatangan orang-orang berbahasa Austronesia. Migrasi ini dimulai sekitar 4.000 hingga 3.500 tahun yang lalu. Mereka ini bukanlah manusia pertama di kepulauan ini. Manusia modern, nenek moyang kelompok berbahasa Papua, sudah ada di sana lebih dulu. Orang-orang Austronesia berasal dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Taiwan. Mereka adalah pelaut dan petani yang ulung. Mereka berlayar ke arah selatan menggunakan perahu cadik. Perahu-perahu ini adalah kapal yang luar biasa pada masanya. Perahu ini memungkinkan pelayaran laut jarak jauh. Migrasi ini adalah salah satu penyebaran manusia paling penting dalam sejarah. Orang-orang Austronesia membawa teknologi dan cara hidup baru. Mereka menanam tanaman seperti padi dan jawawut. Mereka beternak hewan seperti babi, anjing, dan ayam. Mereka juga tahu cara membuat gerabah. Kedatangan mereka membawa perubahan besar pada masyarakat yang sudah ada. Di banyak wilayah, mereka menggusur atau menyerap populasi pemburu pengumpul sebelumnya. Di wilayah lain, khususnya di Indonesia bagian timur, interaksinya lebih rumit. Terjadi percampuran budaya dan gen. Hal ini menghasilkan keragaman luar biasa yang kita lihat sekarang. Bagian 6. Kehidupan sehari-hari di zaman prasejarah, bertahan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia prasejarah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan alam. Fokus utama mereka adalah untuk bertahan hidup. Mereka harus mencari makanan, air, dan tempat tinggal setiap hari. Kelompok pemburu pengumpul awal hidup dengan cara meramu tanaman yang bisa dimakan. Mereka berburu hewan liar dan menangkap ikan di sungai dan laut. Makanan mereka bermacam-macam, tergantung pada lingkungan sekitar mereka. Masyarakat di pesisir sangat bergantung pada hasil laut. Sementara kelompok di pedalaman berburu hewan hutan dan mengumpulkan buah-buahan, akar-akaran, dan umbi-umbian. Pengetahuan tentang tanaman dan perilaku hewan sangat penting. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun. Peralatan sangat penting untuk bertahan hidup. Peralatan paling awal terbuat dari batu. Contohnya seperti alat penetak sederhana, serpihan batu, dan kapak genggam. Homo erectus menggunakan peralatan semacam itu. Kemudian, Homo sapiens mengembangkan teknologi peralatan batu yang lebih halus. Mereka membuat bilah, alat serut, dan mata panah untuk berburu. Tulang, kayu, dan bambu juga digunakan untuk membuat peralatan dan senjata. Dengan kedatangan orang-orang Austronesia, muncul peralatan baru. Contohnya beliung persegi yang sudah diasah untuk mengerjakan kayu. Gerabah mulai dikenal untuk memasak dan menyimpan makanan. Kemajuan teknologi ini membuat hidup jadi sedikit lebih mudah. Bisikan kepercayaan. Praktik kepercayaan zaman dulu. Memahami kepercayaan manusia prasejarah itu sulit. Mereka tidak meninggalkan catatan tertulis untuk menjelaskan cara mereka melihat dunia. Namun, para arkeolog bisa menemukan petunjuk dari benda-benda peninggalan mereka. Tata cara pemakaman, misalnya, sering mengungkapkan banyak hal tentang kepercayaan mereka soal kematian dan kehidupan setelah mati. Cara jenazah diperlakukan setelah meninggal menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal. Ini bisa jadi menunjukkan kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. Benda-benda yang dikubur bersama jenazah, seperti peralatan, gerah, rabah, atau perhiasan, bisa jadi merupakan persembahan. Benda-benda itu mungkin dimaksudkan untuk digunakan di dunia lain. Bangunan megalitikum adalah sumber informasi penting lainnya. Ini adalah bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Bangunan ini ditemukan di banyak wilayah di Indonesia. Contohnya antara lain dolmen, menhir, dan sarkofagus batu.
Membangun monumen-monumen ini membutuhkan usaha dan kerjasama yang besar. Ini menunjukkan bahwa bangunan itu penting bagi masyarakatnya. Kemungkinan besar, bangunan itu digunakan untuk ritual, upacara, atau sebagai tempat pemakam bagi orang-orang penting. Megalit-megalit ini seringkali menunjukkan adanya pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan bahwa roh nenek moyang terus mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup itu sangat umum. Mereka dipercaya bisa memberikan perlindungan dan berkah. Awal mula kesenian, ekspresi kreatif di batu dan gua. Manusia purba di Indonesia tidak hanya fokus untuk bertahan hidup. Mereka juga punya kemampuan untuk berekspresi seni. Beberapa bentuk seni tertua di dunia ditemukan di Nusantara ini. Lukisan gua adalah contoh utamanya. Di gua-gua di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, gambar-gambar yang menakjubkan menghiasi dindingnya. Ini termasuk gambar hewan-hewan asli seperti babi kutil dan anoa. Ada juga banyak sekali cap tangan. Ini dibuat dengan cara meletakkan tangan di dinding gua. Lalu, pewarna disemprotkan di sekelilingnya, meninggalkan cetakan negatif. Beberapa lukisan ini berusia lebih dari 40.000 tahun. Karya seni kuno ini memberitahu kita tentang pikiran para pembuatnya. Lukisan hewan mungkin berhubungan dengan ritual berburu. Mungkin tujuannya agar perburuan berhasil. Atau bisa jadi itu bagian dari tradisi bercerita. Cap tangan lebih misterius. Bisa jadi itu tanda tangan, penanda wilayah, atau bagian dari upacara perdukunan. Apapun arti pastinya, itu menunjukkan pemikiran abstrak. Mereka menunjukkan keinginan untuk meninggalkan jejak, untuk berkomunikasi lintas waktu. Keahlian dalam membuat gambar-gambar ini juga luar biasa. Para seniman menggunakan pewarna alami seperti oker merah dan arang. Dari alat batu ke kerajinan logam, lompatan teknologi. Selama masa prasejarah yang panjang sekali, batu jadi bahan utama untuk membuat perkakas. Zaman ini dikenal sebagai zaman batu. Zaman ini dibagi lagi menjadi zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman Paleolitikum, alat-alatnya masih sederhana, seringnya dibuat dengan cara menyerpih batu. Di zaman Mesolitikum, alat-alatnya mulai sedikit lebih halus. Nah, di zaman Neolitikum, terjadi kemajuan yang besar. Alat-alat seperti beliung dan kapak sudah diasah dan dihaluskan. Ini membuat alat-alat itu jadi lebih tajam dan lebih awet. Zaman Neolitikum juga membawa pertanian dan pembuatan gerabah yang mengubah kehidupan masyarakat. Ketergantungan yang lama pada batu ini sangat penting bagi perkembangan manusia. Perubahan teknologi yang besar terjadi dengan dikenalnya metalurgi. Metalurgi ini adalah keahlian untuk mengolah logam. Masa ketika alat-alat dari logam mulai menggantikan alat-alat dari batu, dikenal sebagai zaman logam. Di Indonesia, peralihan ini dimulai sekitar 2.500 sampai 2.000 tahun yang lalu. Perunggu adalah salah satu logam pertama yang banyak digunakan. Kemudian, pengolahan besi juga mulai dikenal dan dipakai. Pengetahuan tentang mengolah logam ini kemungkinan datang bersama kelompok-kelompok pendatang, atau bisa juga menyebar melalui jaringan perdagangan dari daratan Asia Tenggara. Teknologi baru ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan masyarakat. Cerita tentang Indonesia memasuki babak baru setelah zaman prasejarah. Komunitas desa yang kecil-kecil mulai berkembang jadi lebih besar dan lebih kompleks. Bertanam padi, khususnya di sawah, menjadi sangat penting. Dengan begini, makanan yang dihasilkan jadi berlebih. Ketika makanan sudah cukup, tidak semua orang harus jadi petani. Beberapa orang bisa punya keahlian khusus di bidang lain. Mereka menjadi pengrajin, pedagang, atau tokoh agama. Pemimpin-pemimpin yang kuat, yang sering disebut kepala suku, mulai bermunculan. Seiring waktu, beberapa kepala suku menjadi lebih berkuasa daripada yang lain. Perdagangan juga memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Pengaruh yang sangat besar pada kerajaan-kerajaan awal di Nusantara datangnya dari India. Proses ini sering disebut Indianisasi. Ini merupakan penyebaran ide-ide budaya dan agama yang berlangsung secara damai. Ide-ide ini menyebar melalui jalur perdagangan laut yang ramai. Pedagang dan kaum terpelajar dari India mengunjungi Nusantara.
Pedagang dan peziarah dari Nusantara juga pergi ke India. Mereka membawa kembali pengetahuan tentang agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha menjadi agama utama di banyak kerajaan awal di Nusantara. Agama-agama baru ini tidak sepenuhnya menggantikan kepercayaan lokal yang sudah ada. Sebaliknya, keduanya seringkali berpadu dengan tradisi animisme dan pemujaan leluhur asli setempat. Salah satu kerajaan paling awal yang diketahui di Indonesia adalah Kutai Martadipura. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, di sepanjang Sungai Mahakam. Pengetahuan kita tentang Kutai terutama berasal dari prasasti batu yang disebut Yupa. Prasasti-prasasti ini adalah tiang kurban yang diukir dengan tulisan Sansekerta dalam aksara Palawa. 7 Yupa telah ditemukan sejauh ini. Diperkirakan berasal dari sekitar akhir abad keempat atau awal abad kelima Masehi. Hal ini menjadikan Kutai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Prasasti Yupa ini menceritakan kepada kita tentang seorang raja bernama Mulawarman, yang dipuji karena kedermawanan dan kesalehannya. Prasasti-prasasti ini menekankan pentingnya upacara-upacara Weda di Kutai. Kerajaan lain yang sangat tua di Indonesia adalah Tarumanagara. Kerajaan ini berkembang pesat di Jawa Barat, kira-kira antara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya kemungkinan besar berada di sekitar Sungai Citarum. Seperti Kutai, pengetahuan kita tentang Tarumanagara sebagian besar berasal dari prasasti batu. 7 prasasti telah ditemukan di daerah seperti Bogor, Jakarta, dan Banten. Prasasti-prasasti ini memberikan informasi berharga tentang kerajaan dan rajanya yang paling terkenal, Raja Purnawarman. Prasasti Ciaruteun, yang ditemukan di dekat Bogor, memiliki sepasang tapak kaki yang dikatakan milik Raja Purnawarman. Ini menunjukkan bahwa Purnawarman dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, atau setidaknya dilindungi oleh dewa. Sekitar abad ke-7 Masehi, muncul sebuah kerajaan maritim yang kuat, Sriwijaya. Pusatnya kemungkinan besar berada di Palembang, Sumatera Selatan, dekat Sungai Musi. Sriwijaya berkembang menjadi kekuatan yang dominan di Asia Tenggara selama beberapa abad. Kekuasaannya didasarkan pada kendalinya atas jalur laut utama, termasuk Selat Malaka dan Selat Sunda. Dengan menguasai jalur-jalur ini, Sriwijaya menjadi sangat kaya dan berpengaruh. Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat untuk memastikan keamanan pelayaran bagi para pedagang. Sebagai imbalannya, para pedagang harus membayar bea dan pajak kepada Sriwijaya. Kerajaan ini juga membangun jaringan kota pelabuhan dan negara bawahan yang setia. Pengaruh Sriwijaya terasa sangat luas. Sriwijaya juga menjadi pusat penting bagi agama Buddha Mahayana. Selama abad ke-8 dan ke-9, Jawa Tengah mengalami perkembangan budaya yang luar biasa di bawah dinasti Sailendra. Asal-usul Sailendra masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Apapun asal-usulnya, dinasti Sailendra menjadi pelindung kuat agama Buddha Mahayana. Mereka mengawasi masa pembangunan candi yang gencar. Monumen paling megah yang dibangun pada masa Sailendra adalah Borobudur. Stupa batu raksasa ini terletak di dataran Kedu. Candi ini dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Borobudur bukan hanya candi. Ini adalah mandala 3 dimensi yang melambangkan alam semesta Buddha dan jalan menuju pencerahan. Bangunan ini dihiasi ribuan ukiran batu yang rumit. Ini menjadi bukti pengabdian dan kekuasaan dinasti Sailendra. Selain Wangsa Sailendra yang agamanya Buddha, ada juga wangsa penting lain yang berkuasa di Jawa Tengah. Namanya Wangsa Sanjaya. Mereka kebanyakan menganut Siwaisme, yaitu salah satu aliran agama Hindu yang memuja Dewa Siwa. Pendiri wangsa ini adalah Raja Sanjaya. Nama beliau disebutkan dalam prasasti Canggal yang berasal dari tahun 732 Masehi. Untuk beberapa waktu, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra sepertinya memerintah pada waktu yang sama di Jawa Tengah. Sementara Wangsa Sailendra membangun candi-candi Buddha yang megah, Wangsa Sanjaya dan penerusnya lebih banyak membangun candi-candi Hindu.
Kerajaan Majapahit sering dianggap sebagai puncak kejayaan masa Hindu-Buddha kuno di Indonesia. Kerajaan ini didirikan di Jawa Timur pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya dengan pintar memanfaatkan pasukan Mongol yang datang untuk menyerang kerajaan Singhasari. Ia memakai pasukan itu untuk mengalahkan lawan-lawannya. Lalu Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol itu, dan ia pun mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu Majapahit. Masa keemasan Majapahit terjadi waktu Raja Hayam Wuruk memerintah. Perdana Menterinya atau Mahapati adalah Gajah Mada yang terkenal itu. Di bawah pimpinan mereka berdua, kekuasaan Majapahit jadi sangat luas. Wilayah kekuasaan yang luas ini dijaga dengan gabungan kekuatan tentara, diplomasi, dan juga jaringan perdagangan. Kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit ternyata tidak bertahan selamanya. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, banyak di antaranya mulai melemah atau bahkan sudah lenyap. Masalah di dalam kerajaan sendiri, seperti perebutan takhta dan pemberontakan, membuat banyak kerajaan jadi lemah dari dalam. Penguasa-penguasa hebat seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada memang sulit dicari gantinya. Munculnya kekuatan-kekuatan baru juga punya peran penting. Di Jawa, pelabuhan-pelabuhan dagang di pesisir pengaruhnya jadi semakin besar. Pelabuhan-pelabuhan ini seringkali menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak di pantai utara Jawa mulai bermunculan. Sejarah Indonesia mengalami titik balik yang dramatis di awal abad ke-16. Saat itulah kapal-kapal Eropa pertama tiba di perairannya. Selama berabad-abad, pedagang Arab dan Asia telah menguasai perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat berharga di Eropa. Bangsa-bangsa Eropa sangat ingin menemukan rute laut langsung ke kepulauan rempah-rempah, yaitu Maluku. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang membangun kehadiran yang signifikan. Mereka tiba di Malaka pada tahun 1511, sebuah pelabuhan dagang yang sangat penting. Dari Malaka, bangsa Portugis berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kehadiran Portugis menandai awal dari masa yang panjang keterlibatan Eropa di kawasan ini. Persaingan ketat di antara perusahaan-perusahaan dagang Belanda itu malah merugikan. Persaingan itu membuat harga rempah-rempah di Indonesia jadi naik. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Belanda mendukung pembentukan Verenigde Ostindische Compagnie atau VOC pada tahun 1602. VOC ini diberi surat izin khusus yang memberinya kekuasaan sangat besar. Tujuan utamanya adalah untuk menguasai sendiri semua perdagangan rempah-rempah di Asia. VOC ini bukan perusahaan dagang biasa loh. VOC punya wewenang untuk membangun benteng, punya tentara sendiri, memulai perang, dan juga membuat perjanjian dengan penguasa lain. Jadi, bisa dibilang VOC ini bertindak seperti negara di dalam negara. Sumber keuangannya juga besar sekali, didukung oleh orang-orang yang punya saham di Belanda. VOC pun dengan cepat mulai membangun kekuasaannya di sini. Perusahaan ini sangat kejam demi mendapatkan keuntungan. Dari markasnya di Batavia, VOC terus memperluas pengaruhnya. Mula-mula, perusahaan ini fokus untuk menguasai sumber rempah-rempah yang paling berharga. VOC mendirikan benteng-benteng dan pos dagang di Ambon, Ternate, dan Kepulauan Banda. VOC juga sering ikut campur dalam urusan pergantian penguasa di kerajaan-kerajaan setempat. Mereka mendukung satu penguasa untuk melawan yang lain, agar VOC mendapat hak istimewa untuk berdagang. Penguasaan VOC di daerah-daerah penghasil rempah-rempah ini sangatlah kejam. Di Kepulauan Banda misalnya, penduduk setempat melawan monopoli dagang VOC. Sebagai balasannya, Jan Pieterszoon Koen memerintahkan serangan yang sangat kejam pada tahun 1621. Akibatnya, sebagian besar penduduk Banda dibunuh, dijadikan budak, atau diusir dari kampung halaman mereka. Pulau-pulau itu kemudian diisi dengan para pendatang Belanda dan juga budak-budak. Bagi VOC, mencari keuntungan sebesar-besarnya adalah hal yang paling utama.
kekuasaan VOC membawa perubahan besar bagi masyarakat di Indonesia. Para penguasa lokal, kekuasaan mereka jadi semakin kecil. Mereka sering dipaksa menjadi bawahan VOC. Ada penguasa yang mencoba bekerja sama dengan VOC biar tetap punya sedikit kekuasaan. Tapi, ada juga yang melawan. Akhirnya jadi banyak pertempuran dan perang. Kehadiran VOC ini mengganggu susunan kekuasaan yang sudah lama ada. Mereka juga membawa cara baru untuk mengatur dan mengawasi. Penggolongan masyarakat ini jadi ciri khas masa penjajahan, break time néo-nouveau, yang membuat adanya kelompok-kelompok dan perlakuan yang tidak sama. Nah, pas akhir abad ke-18, VOC yang dulu hebat itu mulai kena masalah besar. Korupsi ada di mana-mana di antara para pegawainya. Mereka sering dagang sendiri, jadi keuntungan perusahaan jadi berkurang. Biaya buat ngurusin semuanya sama buat bayar tentara juga mahal banget. Saingan dari negara-negara Eropa lain, apalagi Inggris, makin banyak. VOC juga rugi karena pola dagang udah berubah. Permintaan kain-kain dari Asia makin banyak, tapi harga rempah-rempah malah turun. Perusahaan ini jadi punya banyak utang dan gak untung lagi kayak dulu. Ibarat bangunan, pondasinya udah mulai goyah. Keadaan politik yang kacau di Eropa pas perang Napoleon juga ngaruh banget. Tahun 1795, Prancis ngalahin Belanda, terus Raja Belanda kabur ke Inggris. VOC yang udah bangkrut, akhirnya resmi dibubarin, tanggal 31 Desember 1799. Daerah-daerah kekuasaannya sama utang-utangnya diambil alih sama pemerintah Belanda. Terus sebentar nih, dari tahun 1811 sampai 1816, Indonesia sempat dikuasai Inggris. Soalnya, Inggris lagi perang sama Prancisnya Napoleon, yang waktu itu nguasain Belanda, namanya Sir Stamford Raffles. Dia diangkat jadi letnan gubernur di Jawa. Raffles ini bikin beberapa perubahan. Dia juga belajar budaya Jawa, terus ngilangin beberapa aturan lama yang kayak zaman kerajaan dulu. Dia memang gak lama mimpinnya, tapi penting banget perannya. Nah, tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda bikin aturan ekonomi baru. Namanya Kulturstelsel, atau kita kenal sebagai sistem tanam paksa. Sistem ini dijalankan sama Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Waktu itu, Belanda lagi susah uang. Perang Jawa biayanya besar sekali. Terus Belgia juga pisah dari Belanda. Jadi ekonomi mereka makin berat. Tujuan utama sistem tanam paksa ini, supaya tanah jajahan bisa kasih banyak untung buat Belanda. Caranya, petani di Jawa dipaksa menanam tanaman ekspor, yang hasilnya dijual ke pasar dunia. Jadi, di bawah sistem tanam paksa ini, penduduk desa di Jawa wajib pakai sebagian tanah mereka, biasanya 1/5 sawahnya, buat menanam tanaman ekspor untuk pemerintah. Contoh tanamannya itu kopi, tebu, nila, teh, dan tembakau. Kalau tidak mau tanam, mereka harus kerja 60 hari setahun di kebun milik pemerintah. Hasil panennya diserahkan ke pemerintah kolonial. Bayarannya seringkali sedikit sekali, kadang malah tidak dibayar sama sekali. Pejabat Belanda dan elit lokal yang hasil panennya banyak atau melebihi target dapat bonus. Ini bikin mereka makin keras menekan rakyat, supaya hasilnya lebih banyak lagi. Bagian 7. Politik etis, pedang bermata dua. Di awal abad ke-20, muncul cara baru dalam pemerintahan kolonial. Cara ini dikenal sebagai politik etis. Politik ini diresmikan oleh Ratu Wilhelmina dari Belanda pada tahun 1901. Politik etis ini adalah jawaban atas kritik yang semakin besar terhadap eksploitasi kolonial. Para kritikus berpendapat bahwa Belanda punya hutang kehormatan kepada rakyat Indonesia. Mereka percaya bahwa kekayaan yang diambil dari tanah jajahan harusnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Politik etis bertujuan untuk memerintah dengan cara yang lebih berpikiran maju dan manusiawi. Politik ini menjanjikan fokus pada kemajuan dan pembangunan untuk penduduk asli. Politik etis punya 3 pilar utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Proyek irigasi bertujuan untuk memperbaiki pertanian dan hasil pangan. Saluran air dan bendungan baru dibangun. Edukasi bertujuan untuk menyediakan sekolah bagi orang Indonesia. Ini dianggap sebagai cara untuk memodernkan masyarakat dan melatih pegawai-pegawai lokal. Sekolah-sekolah didirikan di berbagai tingkatan, meskipun kesempatan untuk masuk seringkali terbatas. Emigrasi atau transmigrasi
berusaha memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat. Mereka dipindahkan ke pulau-pulau yang lebih sepi penduduknya, seperti Sumatera atau Kalimantan. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan penduduk dan menyediakan tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan baru. Bagian 8, Masyarakat Kolonial, Pembagian dan Kehidupan Sehari-hari. Masyarakat kolonial di Hindia Belanda itu tingkatannya sangat kaku. Pengelompokan ini berdasarkan ras dan asal-usul. Di paling atas ada orang-orang Eropa, terutama orang Belanda. Mereka memegang semua jabatan penting di pemerintahan, militer, dan ekonomi. Mereka menikmati perumahan, pendidikan, dan hak-hak istimewa sosial yang terbaik. Di bawah mereka, ada golongan timur asing atau Vreemde Oosterlingen. Kelompok ini termasuk orang Tionghoa, Arab, dan pendatang dari India. Orang Tionghoa seringkali punya peran penting sebagai pedagang, perantara, dan pengusaha. Mereka menempati posisi tengah dalam susunan masyarakat kolonial. Mereka punya lebih banyak kesempatan ekonomi daripada penduduk pribumi, tapi haknya lebih sedikit daripada orang Eropa. Di bagian paling bawah piramida sosial ini adalah penduduk asli Indonesia. Orang Belanda menyebut mereka inlander. Istilah ini punya arti yang merendahkan. Sebagian besar penduduk termasuk dalam kelompok ini. Mereka mengalami diskriminasi di mana-mana dan sulit mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kehidupan mereka sebagian besar diatur oleh hukum dan peraturan kolonial. Bahkan di antara penduduk pribumi sendiri, ada perbedaan-perbedaan lagi. Para bangsawan tradisional seringkali diajak kerjasama oleh pemerintah kolonial. Mereka diberi gelar dan beberapa hak istimewa sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada Belanda. Hal ini menciptakan perpecahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Bagian 9. Runtuhnya Kekaisaran, lahirnya kesadaran nasional. Kekaisaran kolonial Belanda di Indonesia tampak kuat dan stabil di awal abad ke-20. Tapi, di balik itu semua, ada perubahan yang mulai terjadi. Perubahan-perubahan ini nantinya akan memunculkan gerakan nasionalis yang kuat. Ironisnya, beberapa perubahan ini adalah dampak yang tidak disengaja dari kebijakan Belanda. Politik etis, misalnya, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan. Tapi, kebijakan ini juga menciptakan sekelompok kecil orang Indonesia yang berpendidikan barat. Mereka ini belajar tentang ide-ide barat seperti demokrasi, kebebasan, dan nasionalisme. Mereka mulai mempertanyakan apakah penjajahan itu benar. Mereka mulai bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Awal abad ke-20 menjadi saksi lahirnya organisasi-organisasi modern di Indonesia. Budi Utomo, yang didirikan tahun 1908, sering dianggap sebagai organisasi nasionalis pertama. Awalnya, fokusnya adalah kemajuan budaya dan pendidikan untuk orang Jawa. Sarekat Islam, yang dibentuk tahun 1912, berkembang pesat menjadi gerakan massa. Organisasi ini menarik bagi pedagang muslim dan petani. Mereka menyuarakan keluhan ekonomi dan menuntut pemerintahan sendiri. Organisasi lain juga muncul, mewakili berbagai suku, agama, dan pandangan politik. Gerakan-gerakan awal ini beragam, tapi mereka punya kesadaran yang sama tentang identitas Indonesia. Mereka juga sama-sama ingin adanya perubahan. Awal abad ke-20 membawa semangat baru di Nusantara. Penjajahan Belanda yang lama sudah membuat rakyat sangat sakit hati. Tapi tanpa sengaja, penjajahan ini juga meletakkan dasar bagi perubahan. Belanda punya namanya politik etis. Tujuannya sih buat bikin rakyat pribumi lebih sejahtera. Salah satunya lewat pendidikan, walau terbatas. Pendidikan ini melahirkan sekelompok kecil tapi berpengaruh. Orang Indonesia yang berpendidikan barat. Para kaum terpelajar ini mulai menyerap ide-ide modern. Mereka belajar tentang konsep seperti kemerdekaan, demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri. Ide-ide ini seperti benih kuat yang ditabur di tanah subur, siap tumbuh menjadi kesadaran baru. Peristiwa-peristiwa di dunia juga ikut menyulut bara nasionalisme yang baru tumbuh. Kemenangan Jepang, sebuah negara Asia atas Rusia, negara Eropa, pada tahun 1905 adalah kejadian penting. Kemenangan itu menghancurkan mitos yang tersebar luas kalau bangsa Eropa itu pasti lebih unggul. Peristiwa ini mengirimkan gelombang inspirasi ke seluruh Asia, termasuk Indonesia. Kalau Jepang bisa mengalahkan raksasa barat, mungkin bangsa Asia lain juga bisa menantang penjajah mereka.
Gerakan nasionalis di India, Tiongkok, dan Filipina memberikan contoh lebih lanjut. Mereka menunjukkan bahwa perlawanan terorganisir terhadap penjajah itu mungkin. Para pemikir dan aktivis Indonesia mengamati perkembangan ini dengan cermat. Mereka mengambil pelajaran dan keberanian dari perjuangan kemerdekaan bangsa lain ini. Organisasi-organisasi resmi pertama yang bersifat kebangsaan mulai bermunculan. Budi Utomo, yang artinya usaha mulia, didirikan pada tahun 1908. Organisasi ini sering dianggap sebagai organisasi nasionalis Indonesia modern yang pertama. Awalnya, Budi Utomo fokus pada kemajuan budaya dan pendidikan, terutama untuk kaum elit Jawa. Tujuannya masih bersifat moderat, mencari kemajuan dalam kerangka kolonial, bukan kemerdekaan penuh. Anggotanya kebanyakan adalah bangsawan dan kaum terpelajar Jawa. Meskipun bukan partai politik yang radikal, Budi Utomo merupakan langkah penting. Ini menandakan tumbuhnya kesadaran kolektif dan keinginan untuk aksi terorganisir di kalangan orang Indonesia. Organisasi-organisasi awal ini bagaikan secercah cahaya pertama setelah malam yang panjang. Mereka menandai dimulainya upaya sadar untuk mendefinisikan identitas Indonesia, sebuah identitas yang terpisah dari dominasi kolonial. Fokusnya sering pada pendidikan dan kebangkitan budaya. Ini dipandang sebagai cara untuk mengangkat harkat martabat rakyat dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Diskusi-diskusi dalam kelompok ini membantu mengungkapkan keluh kesah. Diskusi itu juga membantu merumuskan cita-cita bagi rakyat Indonesia. Percikan nasionalisme sekali tersulut akan sulit dipadamkan oleh Belanda. Itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Setelah gerakan-gerakan awal, mulai terbentuk organisasi-organisasi yang lebih berani. Sarekat Islam didirikan pada tahun 1912. Awalnya, ini adalah perkumpulan para pedagang batik Muslim. Tujuan awal mereka adalah melindungi kepentingan ekonomi mereka dari para pedagang Tionghoa. Tapi Sarekat Islam dengan cepat berkembang menjadi gerakan rakyat yang besar sekali. Jutaan orang dari berbagai lapisan masyarakat bergabung, terutama petani dan buruh. Di bawah pimpinan O.S. Cokro Aminoto, Sarekat Islam menjadi suara yang kuat. Mereka menyuarakan keluhan sosial ekonomi dan mulai menuntut pemerintahan sendiri untuk Hindia. Identitas Islamnya menjadi kekuatan pemersatu yang kuat di antara berbagai suku bangsa. Sikap politik yang lebih keras diambil oleh Indische Partei. Partai ini didirikan tahun 1912 oleh Ernest Douwes-Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi Soedjani. Ernest Douwes-Dekker adalah keturunan campuran Eropa dan Jawa. Dia adalah cucu keponakan dari Multatuli, penulis buku Max Havelaar. Indische Partei ini unik karena terbuka untuk semua penduduk Hindia. Tidak peduli apa ras mereka. Mereka dengan berani menuntut kemerdekaan penuh-penuh dari Belanda. Ini adalah gagasan yang sangat radikal pada waktu itu. Para pemimpin partai ini segera ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda. Tuntutan mereka yang terang-terangan dianggap terlalu berbahaya bagi tatanan kolonial. Awal abad ke-20 juga menyaksikan masuknya gagasan-gagasan komunis. Gagasan ini mendapat sambutan baik di kalangan beberapa kaum terpelajar dan pekerja Indonesia. Henk Sneevliet, seorang sosialis Belanda, mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV pada tahun 1914. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1920, PKI menjadi partai komunis pertama di Asia di luar Rusia. Partai ini aktif mengorganisir buruh dan petani. PKI menyerukan revolusi untuk menggulingkan penjajahan dan mendirikan negara komunis. Sifat PKI yang keras dan usaha pemberontakan bersenjata mereka di tahun 20-an membuat Belanda menindas mereka dengan keras. Peta pergerakan nasionalis Indonesia di masa awal sangat beragam. Organisasi-organisasi yang berbeda mewakili berbagai macam ideologi dan cara. Ada yang moderat dan fokus pada budaya, seperti Budi Utomo. Yang lain seperti Sarekat Islam, menggabungkan identitas agama dengan keinginan politik untuk memerintah sendiri. Partai-partai seperti Indische Partei dan PKI lebih keras. Mereka secara terbuka menuntut kemerdekaan dan langsung menantang sistem kolonial. Keberagaman ini mencerminkan rumitnya susunan masyarakat di Hindia. Ini juga menunjukkan banyaknya jalan berbeda yang dicoba orang Indonesia dalam mencari masa depan yang lebih baik. Suara-suara yang berbeda-beda ini ikut mendorong semakin kuatnya keinginan untuk berubah.
Di tengah gerakan-gerakan kebangsaan yang semakin berkembang, muncullah seorang pemimpin baru, namanya Soekarno. Lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur, beliau kemudian menjadi tokoh yang sangat penting. Soekarno mendapat pendidikan modern dari Belanda. Beliau belajar teknik sipil di Technische Hogeschool te Bandung yang sekarang kita kenal sebagai LTB. Selama di Bandung, beliau mengenal berbagai gagasan politik dan bertemu banyak tokoh nasionalis. Beliau jadi sangat aktif dalam kelompok-kelompok belajar dan diskusi politik. Disinilah kemampuan berpikir dan tekadnya untuk kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Beliau suka sekali membaca dan sangat jeli mengamati politik dunia. Soekarno punya bakat berpidato yang luar biasa. Penampilannya sangat berwibawa dan suaranya begitu lantang. Beliau bisa membuat orang terpukau dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat. Cara bicaranya mudah dipahami rakyat biasa. Beliau menggabungkan gaya bicara tradisional Jawa dengan konsep-konsep politik modern. Soekarno mampu menyampaikan apa yang dirasakan dan dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Beliau bisa memberi mereka semangat dengan bayangan masa depan yang lebih baik, bebas dari penjajah. Karisma dan kepandaiannya berbicara membuatnya menjadi pemimpin yang disegani. Dengan cepat, beliau mendapat banyak pengikut, baik dari kalangan pelajar, kaum cerdik pandai, maupun masyarakat luas. Bagian 5. Penindasan Belanda dan pengasingan. Perjuangan semakin berat. Makin kuat dan beraninya gerakan kebangsaan Indonesia membuat khawatir pemerintah kolonial Belanda. Mereka melihat perkembangan ini sebagai ancaman serius bagi kekuasaan mereka. Belanda menanggapinya dengan penindasan yang makin keras. Mereka memakai banyak sekali mata-mata dan informan. Jaringan ini mengawasi kegiatan para pemimpin dan organisasi kebangsaan. Rapat-rapat politik sering dibatasi atau dilarang. Koran dan tulisan yang mengkritik pemerintah disensor atau ditutup. Pemerintah kolonial memakai hukum dan polisi untuk menekan perlawanan. Mereka bertekad untuk terus menguasai jajahan mereka yang berharga. Banyak pemimpin kebangsaan terkenal ditangkap, dipenjara, dan diasingkan. Soekarno yang makin terkenal dan punya pesan yang keras jadi sasaran utama. Dia ditangkap berkali-kali oleh Belanda. Dia bertahun-tahun di penjara dan diasingkan ke tempat-tempat jauh, seperti Ende di Flores dan Bengkulu di Sumatera. Tokoh penting lain seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir juga lama di penjara dan diasingkan. Para pemimpin ini sengaja dipisahkan dari pengikutnya. Belanda berharap dengan menyingkirkan para pemimpin, gerakan ini akan lumpuh. Ini cara yang biasa dipakai penjajah untuk menghadapi perlawanan terhadap penjajahan. Bagian 6. Pendudukan Jepang, penguasa baru, kesempatan baru. Keadaan dunia berubah drastis dengan pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Di Asia, Jepang memulai kampanye perluasan wilayah. Tujuannya adalah membentuk kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ini dibayangkan sebagai satu kelompok negara-negara Asia yang dipimpin oleh Jepang, bebas dari penjajahan bangsa Barat. Di awal tahun 1942, pasukan Jepang menyapu bersih Asia Tenggara. Mereka dengan cepat mengalahkan kekuatan sekutu di wilayah itu. Hindia Belanda yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan karet menjadi sasaran utama Jepang. Tentara kolonial Belanda, meskipun sudah lama berkuasa, ternyata bukan tandingan bagi pasukan Jepang yang menyerbu. Runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia berlangsung cepat dan mengejutkan. Pada bulan Maret 1942, pemerintah Belanda menyerah kepada Jepang. Bagi banyak orang Indonesia, ini adalah peristiwa yang mengejutkan dan membawa perubahan besar. Belanda, yang selama berabad-abad tampak tak terkalahkan, ternyata dikalahkan oleh kekuatan Asia. Hal ini memberikan dampak psikologis yang mendalam. Ini menghancurkan anggapan keunggulan bangsa Eropa untuk selamanya. Jepang menampilkan diri mereka sebagai pembebas. Mereka mengaku membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Slogan propaganda mereka adalah Asia untuk bangsa Asia. Pesan ini awalnya diterima baik oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Selama pendudukan Jepang, para pemimpin nasionalis Indonesia menghadapi pilihan-pilihan sulit. Beberapa, seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, memilih jalan kerjasama yang kritis. Mereka setuju untuk bekerja dengan pemerintahan Jepang.
Mereka percaya ini cara yang paling bijaksana untuk melindungi rakyat Indonesia. Mereka juga berharap bisa menggunakan kedudukan ini untuk memajukan perjuangan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta menjadi pemimpin organisasi-organisasi bentukan Jepang. Misalnya Putera, Pusat Tenaga Rakyat, dan kemudian Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi-organisasi ini sebenarnya dibentuk untuk menggalang dukungan rakyat buat perang Jepang. Tapi, para pemimpin nasionalis kita mencoba memanfaatkannya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jepang juga melatih orang-orang Indonesia untuk tugas pemerintahan dan militer. Ini sebagian karena mereka butuh banyak tenaga, tapi juga bagian dari siasat mereka untuk dapat dukungan dari kita. Mereka membentuk tentara sukarela bernama PETA, Pembela Tanah Air. Banyak anak muda Indonesia masuk PETA. Mereka dapat latihan militer dari tentara Jepang. Walaupun PETA itu tujuannya untuk bantu Jepang, tapi tanpa sadar, Jepang malah menciptakan tentara Indonesia yang terlatih. Pasukan inilah yang nantinya punya peran besar dalam revolusi Indonesia. Keahlian dan disiplin yang dipelajari di PETA akhirnya dipakai untuk melawan Belanda setelah perang selesai. Pertengahan tahun 1945, keadaan Perang Dunia Kedua sudah berbalik. Jepang mulai kalah. Pasukan sekutu terus maju di wilayah Pasifik. Kekuatan militer Jepang mulai hancur. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945 memaksa Jepang menyerah. Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perang yang berakhir tiba-tiba ini membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tentara Jepang sudah kalah, tapi Belanda belum kembali untuk mengambil lagi daerah jajahannya. Waktu singkat ini memberi kesempatan penting bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Kabar Jepang menyerah cepat sampai ke telinga para pemimpin bangsa Indonesia. Mereka berdebat hebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kelompok pejuang yang lebih muda dan berani, yang dikenal sebagai pemuda, sudah tidak sabar. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Mereka takut kalau menunggu Belanda akan kembali. Kesempatan untuk merdeka bisa hilang. Soekarno dan Hatta lebih hati-hati. Mereka tidak mau ada pertumpahan darah yang tidak perlu. Mereka juga khawatir dengan reaksi tentara Jepang yang masih ada. Namun, tekanan dari golongan muda sangat besar. Mereka bahkan sempat membawa paksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan mereka. Proklamasi kemerdekaan itu adalah pernyataan yang sangat berani. Tapi, itu tidak otomatis berarti kita langsung merdeka sepenuhnya. Republik Indonesia yang baru saja lahir ini menghadapi tantangan yang besar sekali. Negara kita harus membangun pemerintahan dan pengelolaannya dari nol, benar-benar dari awal. Kita juga perlu membentuk tentara nasional untuk menjaga kedaulatan negara. Kabar tentang kemerdekaan juga harus disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara yang luas ini. Dan itu sulit, karena sarana komunikasi waktu itu masih sangat terbatas. Yang lebih penting lagi, Belanda ternyata berkeras mau merebut kembali tanah jajahan mereka ini. Mereka tidak mau mengakui Republik Indonesia. Mereka anggap negara kita ini buatan Jepang. Tidak lama setelah Jepang menyerah, tentara Inggris sebagai bagian dari pasukan sekutu mulai datang ke Indonesia. Katanya sih, tujuan mereka untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang sekutu. Tapi nyatanya, mereka juga ikut membantu kembalinya pejabat-pejabat dan tentara Belanda. Nah, ini langsung menimbulkan bentrokan dengan para pejuang Republik Indonesia. Rakyat Indonesia yang sudah merasakan nikmatnya merdeka tentu saja tidak mau dijajah lagi. Maka, dimulailah masa perjuangan senjata yang hebat dan juga perjuangan lewat perundingan. Masa ini, dari tahun 1945 sampai 1949, dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia, atau singkatnya, Revolusi. Itu adalah masa yang penuh dengan aksi kepahlawanan, pengorbanan, dan juga pergolakan besar. Perjalanan panjang Nusantara, kilas balik sejarah. Perjalanan kita menelusuri sejarah Indonesia telah melewati masa yang sangat panjang. Kita mulai dari masa prasejarah yang jauh. Kita melihat jejak-jejak kuno manusia purba seperti manusia Jawa,
kita takjub melihat manusia Flores yang unik. Lalu, datanglah manusia modern, yaitu Homo sapiens. Mereka menyebar ke seluruh kepulauan ini, beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan. Kemudian, migrasi besar bangsa Austronesia, membawa bahasa dan budaya baru. Para pelaut ini menetap di kepulauan ini, meletakkan dasar bagi masyarakat di masa depan. Mereka membangun komunitas-komunitas awal, hidup selaras dengan alam. Kehidupan mereka dibentuk oleh laut dan daratan di sekitar mereka. Zaman prasejarah ini sangat panjang dan menjadi landasan penting. Kisah kemudian berlanjut ke masa kerajaan-kerajaan besar yang kuat. Peradaban-peradaban besar muncul dan runtuh di seluruh kepulauan ini. Kita menyaksikan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha awal. Kutai di Kalimantan dan Tarumanagara di Jawa menunjukkan pengaruh awal dari India. Kerajaan maritim Sriwijaya yang perkasa di Sumatera menguasai jalur perdagangan di wilayah ini. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal. Di Jawa, Wangsa Sailendra membangun Borobudur yang megah. Wangsa Sanjaya mendirikan kompleks Candi Prambanan yang menakjubkan. Kemudian, Kerajaan Majapahit yang agung muncul di Jawa Timur. Pengaruhnya menyebar luas ke seluruh Nusantara, menciptakan gagasan persatuan yang semangatnya masih terasa hingga kini. Untaian makna merajut arti dari masa lalu. Sejarah Indonesia yang panjang dan berliku punya arti sangat dalam. Bukan cuma kumpulan tanggal dan kejadian. Inilah kisah bagaimana bangsa kita yang beragam terbentuk. Jati diri bangsa Indonesia adalah bukti perjalanan sejarah ini. Bagaikan kain tenun indah, ditenun dari banyak benang. Budaya asli jadi dasarnya. Ajaran agama dan pemikiran India diserap dan disesuaikan. Tradisi Islam menyebar damai, menjadi kekuatan rohani utama. Penjajahan Eropa, walau pahit, juga membentuk rasa senasib kita. Perpaduan unik ini ada di semboyan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Perpaduan sejarah ini tetap jadi kekuatan utama. Letak Indonesia sebagai kepulauan luas selalu penting. Negara kita di persimpangan strategis antara dua samudra dan dua benua. Lokasi ini menjadikannya pusat perdagangan dunia selama ratusan tahun. Ini memudahkan tukar barang, budaya, dan gagasan dari India, Tiongkok, Arab, Eropa. Sifat maritim ini membentuk peradaban, dari Kemaharajaan Maritim Sriwijaya hingga jangkauan Majapahit. Laut jadi penghubung dan sumber kekayaan. Posisi strategis ini terus menentukan peran Indonesia di dunia kini. Memahami warisan maritim ini, kunci mengerti masa lalu dan potensi masa depan Indonesia di panggung dunia. Suara kebijaksanaan, pelajaran berharga dari tempaan sejarah. Perjalanan sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Salah satu yang paling penting adalah kekuatan persatuan dalam keberagaman yang tak lekang oleh waktu. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah momen yang sangat penting. Para pemuda Indonesia dari berbagai suku dan daerah berikrar setia pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Semangat persatuan ini sangat penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Semangat ini membantu mengatasi perpecahan karena perbedaan daerah dan suku. Keberhasilan perjuangan kemerdekaan membuktikan betapa pentingnya prinsip ini. Menjaga persatuan ini di tengah keberagaman Indonesia yang luar biasa adalah tugas kita bersama yang tiada henti. Ini adalah pelajaran yang akan selalu penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan kemajuan di masa kini. Pelajaran penting lainnya yang kita dapat dari ratusan tahun penjajahan bangsa asing adalah betapa pentingnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Masa penjajahan menunjukkan bahaya jika pihak luar mengendalikan kekayaan alam dan nasib bangsa kita. Penindasan dan pengambilan paksa kekayaan alam oleh VOC dan kemudian oleh pemerintah Belanda meninggalkan luka yang mendalam. Perjuangan kemerdekaan pada dasarnya adalah perjuangan untuk mendapatkan hak memerintah negeri sendiri. Itu adalah perjuangan untuk merebut kembali harga diri bangsa dan menentukan masa depan kita sendiri. Pengalaman sejarah ini telah menanamkan rasa bangga sebagai bangsa. Pengalaman ini juga menumbuhkan tekad untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari segala tekanan atau pengaruh asing yang merugikan. Hal ini menjadi landasan penting bagi jiwa bangsa Indonesia. Kompas Bangsa, sejarah memandu jalan masa depan. Memahami sejarah Indonesia yang panjang dan beragam itu lebih dari sekadar belajar di sekolah.
Ini penting sekali untuk mengerti kerumitan Indonesia saat ini. Susunan masyarakat, keadaan politik, budaya, dan tantangan ekonomi bangsa kita sekarang, semuanya berakar kuat dari masa lalu. Pengetahuan sejarah memberi kita pengertian untuk melihat masalah-masalah sekarang dengan baik. Ini membantu kita mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Tanpa mengerti perjalanan sejarah ini, usaha kita untuk menjalani masa kini dan merancang hari esok bisa salah arah. Sejarah itu seperti kompas yang penting, memberi kita arah dan pandangan. Sejarah membantu kita mengerti di mana kita sekarang, dengan tahu dari mana kita berasal. Cerita-cerita hebat dari masa lalu Indonesia juga bisa jadi sumber semangat yang kuat untuk generasi sekarang dan nanti. Kisah-kisah keberanian saat perjuangan kemerdekaan itu sangat memberi semangat. Ketangguhan bangsa kita menghadapi kesulitan berkali-kali itu luar biasa. Penemuan baru dan kehebatan seni yang menghasilkan keajaiban seperti Borobudur dan Prambanan membuat hati kita bangga. Keahlian pelaut-pelaut zaman dulu di laut menunjukkan semangat mereka yang berani dan suka bertualang. Prestasi dan pengorbanan di masa lalu ini bisa menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa. Semua itu bisa mendorong kita untuk berbuat baik dan membangun negara. Ini mengingatkan orang Indonesia kalau kita bisa jadi hebat dan kita punya warisan